adik-adik SMP Negeri 12 Malang, gimana kabarnya? Ya, kita nggak bisa ketemu hari ini karena sekolah diliburkan selama 2 minggu, jadi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa pakai video ini untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa belajar sama-sama. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai jaminan-jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita setelah kita percaya sama Yesus. Yang pertama masih ingat ya, jaminan keselamatan, dan yang kedua yang minggu lalu kita bahas yaitu jaminan jawaban doa. Nah, jaminan ketiga yang kita mau pelajari adalah jaminan kemenangan. Nah, adik-adik, ada yang di sini pernah ikut dalam sebuah pertandingan atau perlombaan? Pasti kita mengharapkan bahwa ketika kita berlomba atau bertanding, kita itu memperoleh kemenangan. Siapa sih orang yang ketika bertanding atau berlomba inginnya kalah? Pasti semuanya pengen menang. Coba bayangkan kalau ternyata setiap kita bertanding itu pasti kita sudah mendapatkan garansi kemenangan. Bagaimana rasanya itu? Nah, dalam sebuah pertandingan saja kita membutuhkan atau menginginkan adanya sebuah kemenangan. Dalam kehidupan pun juga seperti itu. Kita itu juga diberikan jaminan kemenangan oleh Kristus. Nah, jaminan kemenangan apa sih yang dimaksud di bagian ini? Kita mau buka di ayat kita, yaitu di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dari situ kita bisa pelajari ada beberapa hal yang kita bisa tarik satu kesimpulan. Sesungguhnya setiap pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Artinya biasa itu artinya adalah pencobaan atau ujian yang tidak melampaui kekuatan kita. Artinya kita bisa menanggung itu. Nah, tetapi intinya kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi, di situ dikatakan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi dikatakan bahwa karakter Allah adalah Allah yang setia. Gambaran Allah di sini adalah Allah yang setia. Kesetiaan Dia ditunjukkan lewat Dia tidak membiarkan kita mendapat pencobaan yang melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Di situ juga dikatakan bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada sebuah jaminan yang kita peroleh, ya ini di sini ya, bahwa di situ dikatakan Ia itu merujuk kepada Allah. Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan atau pencobaan apapun, Tuhan itu sudah memberikan jalan keluar untuk setiap kita, anak-anaknya. Nah, kita mau lihat ayat berikutnya di Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga yang ke-4. Kita bacakan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi di situ dikatakan, kalau menurut Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4, di situ dikatakan bahwa tujuan dari pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah agar kita menjadi sempurna dan utuh. Nah, di situ dikatakan di ayat 4 ya.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi atau ujian itu terjadi, supaya kita itu kelihatan kualitas kita sempurna dan utuh. Nah, kita buka ayat yang ketiga di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Nah, mungkin kalian ada yang tanya, Kak, pencobaan-pencobaan itu macamnya apa saja sih? Nah, pencobaan-pencobaan itu ada, kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dapat dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu ada 3, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Yang dimaksud dengan keinginan daging itu apa saja sih, Kak? Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu dijawab di situ. Di situ dikatakan keinginan daging itu adalah seperti percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan lain sebagainya. Banyak sekali keinginan daging. Kalau keinginan mata itu apa? Kalau keinginan mata contohnya adalah kalau kamu menggunakan mata ini sehingga mata ini menjadi sebab kamu berbuat dosa. Contoh, kamu menggunakan mata ini untuk lihat sesuatu yang nggak benar. Nah, itu contoh dari keinginan mata. Nah, contohnya dari keangkuhan hidup itu adalah kesombongan, kecongkaan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak pencobaan yang setiap hari akan kita lalui. Nah, tetapi jangan takut. Kita sudah tahu bahwa di 1 10 ayat 13 tadi dikatakan bahwa yang kamu alami, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Artinya bahwa itu bisa kamu lewati asal kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan setia. Artinya Dia akan bersama dengan kita, menolong kita, selalu bersama dengan kita, ada bersama dengan kita untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, jadi jaminan hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kita bukan hanya jaminan keselamatan, bukan hanya jaminan jawaban doa, tetapi juga jaminan kemenangan. Kemenangan atas apa sih? Kemenangan atas ujian dan pencobaan. Nah, jadi adik-adik, setiap hari kita akan menghadapi pencobaan. Nah, karena itu tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, tetap setia sama Tuhan, dan minta tolong Tuhan kalau kita merasa bahwa kita tidak mampu melewati itu. Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu jadi firman Tuhan hari ini selesai sampai di sini. Kalau adik-adik punya pokok doa yang bisa kita sama-sama doakan, bisa ditulis di grup ini ya. Jadi kalau adik-adik punya pokok doa apa yang mau didoakan, atau yang mungkin yang kelas 9 mau ujian, mungkin persiapannya beberapa waktu ini terganggu, boleh tulis di grup, nanti kita sama-sama doa. Kalau adik-adik perlu dukungan atau mungkin pengen share atau curhat secara pribadi dengan Kak Endar ada waktu 24 jam untuk kalian, untuk kita sama-sama berdoa, sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Oke, terima kasih. Selamat belajar di rumah, selamat menikmati masa liburan ya. 2 minggu yang liburan, Selasa nggak liburan karena harus belajar di rumah. Namun kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada kita, dan Tuhan selalu memberkati kepada kita. Oke, sampai jumpa. Dah.